Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Didoakan mudah-mudahan sentiasa diberkati, dilindungi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita insya-Allah dapat meneruskan siri tadabbur kita Surah Hud yang minggu lepas kita telah mulakan siri kajian kita kaitan dengan ayat-ayat yang menceritakan kisah perjuangan dakwah Nabi Syuaib alaihi salam dengan kaumnya. Kisah Nabi Syuaib dalam surah Hud yang bermula daripada ayat yang ke-84. Ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba. Dan kami utuskan ke negeri Yaman, ke negeri Madyan maksud saya, saudara mereka yakni Syuaib. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Berkatalah Nabi Syuaib kepada kaumnya, wahai kaumku,
Sembahlah oleh kamu akan Allah. Tiada bagimu Tuhan seorang pun yang berhak kamu sembah selain Dia. Wala tangkusul mikyal wal mizan, dan janganlah kamu terus-menerus mengurangi takaran dan timbangan dalam usaha kamu mencari rezeki Allah. Ini arakum bi khair, sesungguhnya aku melihat, yakni kehidupan kamu, yakni ekonomi kamu dalam keadaan baik. Wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Aku ingatkan dan nasihatkan kepada kamu seperti ini, karena sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang meliputi, menimpa atas dirimu. Pada siri lepas kita telah perkenalkan siapa Shu'aib alaihissalam yang disebutkan dalam ayat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh pakar sejarah. Perlu lagi ditegaskan bahawa di dalam ayat ini ada 3 kesalahan besar yang disebut oleh Allah yang dilakukan oleh kaum Nabi Shu'aib. Ya, saya ulangi, ada 3 kesalahan besar yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Tiga kesalahan mana ia berkaitan dengan cara mereka bermuamalah, etika mereka ketika sedang bermuamalah dengan sesama manusia. Khasnya ketika mereka sedang melakukan akad jual beli, transaksi niaga. Kesalahan dan jenayah pertama yakni at-tatfif. Suka mengurangi timbangan dan takaran. Bila mereka membeli, merugikan penjual karena melebihkan takaran dan timbangan yang barang yang tidak dibeli. Dan bila mereka menjual, merugikan pembeli karena selalu saja mengurangi barang yang mereka timbang dan apa yang mereka nak jual pada orang lain. Tatfif dalam bahasa Arabnya. Kesalahan yang kedua yang berkaitan dengan muamalah yakni at-tabkhis. At-tabkhisun, at-tabkhisu. Ta, ba, kha, ya, sin. Tabkhis fi huquqin nas. Mereka suka merugikan hak orang lain. Sama ada hak-hak yang berkaitan dengan madiyah, kebendaan, atau maknawiyah.
menipu, curang, memperdayakan, dan apa sajalah. Apa yang mereka lakukan dengan orang dalam transaksi bermuamalah dengan orang lain, sentiasa merugikan orang. Sama ada mengurangi hak yang mesti diberikan pada mereka, orang lain itu, atau mereka enggan melakukan apa yang jadi kewajipan mereka. Dan kesalahan yang ketiga sebenarnya disebut nanti dalam ayat berikutnya, yakni ikhafatul marrah wa tarwi'uhum wa qat'us subul alaihim. Suka mengganggu orang yang berjalan, suka duduk di tepi-tepi jalan, mengganggu lalu lintas, mengganggu hak orang yang lalu di jalan, menimbulkan ketidaknyamanan mereka yang lalu, yang nak melalui jalan tersebut, menunjukkan rasa takut, bahkan tidak segan-segan mereka melakukan kezaliman dan jenayah seperti menerumpakan. Ya, lanun jalanan lah. Setu Nabi Syuaib alaihissalam, salah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang Masya Allah, nama beliau, jadi Nabi Syuaib ini disebut oleh Allah Subhanahu dalam Al-Quran lebih kurang 11 kali. Nama Nabi Syuaib disebut dalam Al-Quran kurang 11 kali. Cukup banyak tu. Cukup banyak. Hidup di negeri Madian pada istilahnya abad. Hidup pada abad yang ke-16 sebelum Masehi. Diperkirakan Nabi Syuaib ini hidup pada abad ke-16 sebelum Masehi. Ya, 1600 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Cukup lama juga itu. Dan seperti yang sudah maklum, ia adalah zuriat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim bolehlah disebut sebagai atuknya yang kelima bagi Nabi Syuaib. Atuk kelima. Jadi maknanya ada 5 generasi antara Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihissalam dengan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib termasuk salah orang Nabiullah yang Allah anugerahkan umur yang ya lumayan panjang. Karena Nabi Syuaib dipercayai meninggal ketika umurnya yakni lebih kurang 242 tahun. 242 tahun. Dipercayai umur baginda Nabi Syuaib ketika beliau wafat. Sebagaimana nabi-nabi yang lain diutus oleh Allah, misi utama mereka
risalah terpenting mereka yang mesti disampaikan kepada kaumnya, yakni menyeru kaumnya mengabdikan diri hanya kepada Allah. Menyeru mereka meyakini, bukan segera meyakini adanya Tuhan, tapi menyeru mereka meyakini keesaan Tuhan yang dipercayai. Namanya tauhid. Karena semua kaum boleh jadi telah bertuhan. Kaum-kaum yang Allah utuskan para nabi kepada mereka ini telah bertuhan. Bertuhan dalam arti kata mereka telah meyakini adanya Tuhan. Ya, mungkin matahari yang dianggap sebagai Tuhan, pokok mungkin. Karena manusia memang makhluk. Manusia ini kan makhluk yang bertuhan. Sebab itu, jika ada manusia yang tidak bertuhankan Allah, pasti pertuhankan selain Allah. Sebab manusia ini makhluk yang bertuhan. Ya, di samping makhluk bersosial, yang tak boleh berdiri sendiri, Homo sapien namanya. Manusia kan makhluk Homo sapien. Tapi manusia juga sebagai makhluk Homo religiosa. Makhluk yang bertuhan. Hanya saja Tuhan yang mereka yakini oleh kaum-kaum para nabi ini salah. Sebab itu kalau kita perhatikan, termasuk Nabi Syuaib, daripada ayat ini, Nabi Syuaib tidak mengajak mereka untuk meyakini adanya Tuhan. Kerana mereka telah bertuhan. Tapi yang diserukan oleh Nabi Syuaib, yakni mengesahkan Tuhan yang dipercaya itu. Yakni Allah. Yakni Allah. Bahasa mudahnya, misi utama, inti utama dakwah para nabi, yakni mengajak umatnya bertauhid. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tauhid menjadi misi utama? Ajaran utama, ajaran inti dari setiap para nabi. Ya, karena tauhid merupakan kemuncak agama atau kunci bagi akidah. Puncak beragama itu mengesahkan Allah. Inti, dasar agama itu mengesahkan Allah. Dan mengesahkan Allah itu jadi kunci keimanan. Apa saja keimanan, bentuk keyakinan, keimanan tetap dianggap tidak betul, tetap dianggap sesat selagi tidak dikunci, diikat mati dengan tauhid. Sehingga kita mengenal istilah akidah tauhid. Akidah itu yakni ikatan atau dalam bahasa Melayu bebasnya diikat dengan simpul mati. Tak boleh lagi diurai. Akdu itu kan ikatan. Tauhid. Ya, keesaan Allah. Jadi mengabdikan diri semata-mata pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya tauhid menjadi misi utama? Sebab ini jamaah sekalian. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah tidak pernah mengarahkan taklifnya. Sama ada berupa perintah if'al, buatlah, atau taklif berupa larangan, la taf'al, jangan buat. Melainkan Allah tujukan, Allah arahkan taklif ini mesti kepada orang yang telah meyakini Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Saya ulangi.
taklif yang Allah berikan, sama ada berupa perintah atau larangan, buatlah atau jangan buat, Allah tidak pernah tujukan, Allah tidak pernah arahkan, melainkan pada mereka yang telah meyakini keesaannya. Adapun mereka yang tidak meyakini keesaan Allah, walaupun mungkin sudah, walaupun dia mengakui adanya Tuhan, ya Allah akan tidak tujukan kepada mereka taklif. Contoh taklif katalah perintah, taklif berupa perintah, solat umpamanya, aqimus sholat, puasa umpamanya, siam. Allah pasti tujukan kepada yang dah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Adapun kepada yang umum, kalau yang umum, seluruh manusia, itu perintahnya mengesakannya. Ya ayuhan nas, itu kan umum, nas. Tak kira asal golongan manusia. Apa perintah pada semua manusia? Mesti tauhid. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. U'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Abdikanlah diri kamu ini hanya kepada Rabb kamu yang cipta kamu. Kan tauhid itu. Itu perintah tauhid, mengesakan. Adapun pada yang ada perintah taklif, solatlah, zakatlah, puasalah, umpamanya. Dan perintah-perintah berkaitan muamalah atau larangan-larangan. Larangan riba, larangan minum arak, larangan judi. Nah, perintah larangan ini namanya taklif, amrun taklifiyun, pasti diarah ditujukan kepada mereka yang dah meyakini keesaannya. Bahwa Tuhan yang hanya Dia. Kenapa orang kafir tadi disuruh sholat? Ya ayyuhalladzina kafaru aqimus shalah. Ada. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu dekati zina. Ada? Tidak ada. Apakah ini bermakna orang kafir tidak salah bila tak sholat? Adakah ini bermakna orang kafir tidak salah bila ia berzina, minum arak? Bukan begitu soalnya. Kan orang kafir tak disuruh sholat. Ia karena sholat hanya digunakan pada mereka yang dah beriman. Meyakini keesaan Allah. Bila orang itu belum meyakini keesaan Allah, sholat sekalipun, sholatnya tidak sah. Puasa hari-hari, puasanya tak diterima. Apa kalau itu mereka tidak berdosa dan tidak dihumban dalam neraka? Minta maaf. Orang kafir disiksa dalam neraka. Dimasukkan dalam neraka. Bukan kerana mereka tidak sholat. Bukan kerana mereka tidak pergi haji. Bukan kerana mereka minum arak. Mereka dihumban dalam neraka. Bukan kerana mereka judi. Mereka dihumban dalam neraka kerana kekufurannya. Kufur itu sudah ibu segala dosa. Dia masuk neraka kerana kekufurannya. Bukan karena tak solatnya. Sebab kalau solat pun tidak sah. Apalagi memang tidak diwajibkan buat mereka yang belum meyakini keesaan Allah. Disitulah rahsia kenapa setap Nabi. Misi utamanya, inti dakwahnya mesti sembahlah Tuhanmu. Tak ada Tuhan selain Dia. Kamu tak ada Tuhan selain Dia. Tauhid. Itu rahsianya. Sebab itu kalau kita cermati dalam Al-Quran, kita dapati di mana sahaja. Dalam ayat Al-Quran ini, kita akan temukan, akan dapati di mana saja ayat, mana surah apapun, tiap-tiap hukum taklifi
tiap-tiap hukum taklifi. Hukum taklifi yakni hukum yang ada kaitan dengan perintah dan larangan di dalam Al-Quran, musaddaron biqaulihi ta'ala, pasti ia bersumber, bermula daripada ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Mesti dipanggil dahulu, wahai orang beriman, solat ya. Wahai orang beriman, jangan solat ketika mabuk ya. Wahai orang beriman, wajib kamu puasa ya. Semua. Ya, karena mereka sahaja yang orang-orang yang Allah arahkan taklifnya. Adapun yang belum beriman, tak diarahkan. Kenapa? Ya, karena syarat untuk diterimanya amalan kita, mengamalkan amar-amar taklifi, tauhid. Ya, tauhid. Begitu. Sebab itulah Nabi Syuaib tak terkecuali semua Nabi. So, dakwah tauhid itu dakwah yang yang pertama dan paling utama. Gitulah. Yang pertama dan paling utama. Sehingga jika orang itu telah bertauhid kepada Allah dan tidak terbatal tauhidnya, amal-amal ibadah yang berkaitan dengan hukum atau perintah taklifi diterima oleh Allah. Karena akidahnya betul. Niatnya pun sudah betul. Sebaliknya, jika orang itu akidah tauhidnya sudah betul, tidak rusak, tidak terbatal, hingga mati, walaupun mungkin perintah-perintah taklifi tidak dilakukan, solat belum buat, puasa kadang-kadang, katakanlah. Jadi banyak perintah yang ditinggal, larangan yang dilanggar. Jika akidah tauhidnya masih ada dalam hatinya, tidak terbatal hingga matinya, Masya Allah, di akhirat, nasib orang ini di akhirat, ya kalau kita istilahkan biasanya ya ini terpulang kepada kehendak Allah kan. Jika Allah menghendaki, Allah boleh ampunkan. Jika Allah kehendaki, Allah boleh siksa. Saya gunakan istilah lain sikit, itu betul. Orang yang mati, akidahnya tidak batal, walaupun membawa banyak dosa, karena tak sholat, karena tak itu, tak ini, perintah tak dibuat, larangan dilanggar, tapi sebenarnya akidahnya betul ya, tidak terbatal ya. Bagaimana nasibnya di akhirat? Orang ini terselamat daripada kekal di dalam neraka. Jangan salah paham. Terselamat daripada kekal dalam neraka. Artinya, jika sekiranya Allah menghendaki mereka disiksa dalam neraka, taklah kekal, begitu maksudnya. Bukan terselamat daripada siksa neraka, terselamat daripada kekal dalam neraka. Boleh jadi tersiksa dahulu jika Allah menunjukkan sifat adilnya. Dan Allah Maha Adil, yang berdosa diazab. Tapi jika Allah menunjukkan sifatnya yang Maha mengampunkan, ya orang itu terus masuk surga lah. Begitu pentingnya tauhid. Jadi jelas di situ ya. Rahasia. Kenapa setiap Nabi ajaran pertama dan paling utama disampaikan pada kaumnya, termasuk Nabi Muhammad SAW kepada kita, akidah tauhid. Kita ikat hati kita dengan simpulan mati, mengesahkan Allah. Bukan sekadar meyakini adanya Allah, bukan. Bukan sekadar meyakini kewujudan Allah. Bukan sekadar meyakini Allah itu Tuhannya,
tapi mengesakannya. Sebab orang Kristian pun kan meyakini adanya Allah. Dan mereka pun meyakini Allah itu Tuhannya. Tapi apakah mereka mengesakannya? Tidak. Kalau itu, adakah keimanan mereka yang meyakini Allah itu sebagai Tuhan mereka diterima oleh Allah? Allah tak mahu menerimanya. Kenapa Allah tak menerima? Kerana yang Allah suruh bukan sekadar menyuruh mereka meyakini bahwa Allah itu Tuhan mereka. Yang Allah suruh lebih daripada itu. Mengesakannya. Sehingga ada orang kata, dari 6 rukun iman, rukun pertama itu intinya, iman pada Allah. Iman pada Allah itu inti daripada iman kepada Allah, mengesakannya. Saya yakin itu setelah dipahami dengan baik itu. Baik. Ya. Itu dakwah Nabi Syuaib. Setelah akidah tauhid, karena itu dasar bagi kehidupan inti daripada beragama, kemuncak bahkan punya beragama. Lalu Nabi Syuaib ingin memperbetulkan gaya hidup mereka yang masih bercelaru. Dan Nabi Syuaib telah diakui, telah dikenal pasti, Nabi yang punya kemampuan berhujah. Kekuatan hujahnya sangat hebat. Bahkan Nabi Syuaib, seperti mana yang telah kita pelajari tempoh hari, mendapat gelaran Khatibul Anbiya. Nabi Syuaib ini gelaran dia Khatibul Anbiya. Ialah kalau Nabi Ibrahim, Khalilullah, Nabi Musa, Kalimullah, Nabi Isa, Ruhullah, Nabi Syuaib ini Khatibul Anbiya. Ya, bahasa bebasnya khatib itu pemidato lah. Pemidato ulung. Urita tersohor. Bijak petah berkata-kata. Seorang nabi yang diberi kemampuan petah, bijak berkata-kata. Bahasa saya dahulu masih menuntut karena ada setiap minggu ada latihan berpidato. Salah satu koko dia, setiap minggu mesti ada latihan bersyarah pidato. Dan bila dapat giliran tu, satu minggu lah kayaknya tak boleh tidur. Apa tajuk yang didatakan. Semua pelajar, semua ustaz cikgunya kumpul dan melihatnya. Tiap minggu latihan pidato. Jadi yang saya juara mendapat gelaran, wah, dia sebagai singa minbar. Huwa asadul minbar. Dalam bahasanya. Dia itu singa minbar. Dia sebut singa minbar, maknanya itu seorang orator, seorang pemidato, seorang pensyarah, pembicara yang boleh memukau pendengar. Namanya khatib. Dan dari sekian banyak nabi, Nabi Syuaib paling menonjol. Paling menonjol. Dakwah kedua, inti dakwah kedua yang diberikan prioriti oleh Nabi Syuaib, apa dia? Setelah mengajak mereka mengisahkan Allah, yakni mengajak mereka, menyeru mereka untuk mereka segera meninggalkan sifat-sifat khianat, buruk etika, curang dalam bermuamalah. Curang dalam bermuamalah. Sebab itu di situ nyatakan dalam ayat itu, kaumku, janganlah kamu mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Ini penting sekali.
Sebab rupa-rupanya salah satu daripada wujud nyata ibadah kita kepada Allah, saya ulangi, salah satu daripada wujud nyata, amalan nyata ibadah kita pada Allah, yakni tidak curang dalam mencari rezeki yang halal. Tidak merugikan orang lain. Itu ibadah. Menegakkan keadilan berekonomi, itu ibadah. Ya. Keadilan dalam berekonomi, itu ibadah. Dan ini yang ditegakkan oleh Nabi Shu'aib alaihi salam. Jadi ibadah bukan semata-mata ritual. Tapi termasuklah yang erat sekali hubungannya dengan hablum minan nas. Kan ibadah ada yang hablum minallah, ada yang hablum minan nas. Nah, dakwah Nabi Shu'aib dalam ayat ini difokuskan kepada ibadah yang ada, yang erat sekali hubungannya dengan hablum minan nas. Salah satu perangai buruk kaum Nabi Shu'aib telah kita tahu, curang dalam perniagaan. Tatfif tadi disebutkan ya. Sehingga pesanan ingatan Nabi Shu'aib, wahai kaumku, janganlah kamu mengurangi takaran atau sukatan, yang kamu mengurangi sukatan atau kamu mengurangi timbangan. Mikyal dan mizan itu sebenarnya alatnya aja mas kalian. Alat. Mikyal itu alat untuk menyukat. 1 liter, 1 cupak. Itu mikyal. Mizan itu alatnya untuk menimbang. 1 kati, 1 kilogram, 1 tan. Jadi Nabi SAW kata, jangan kamu kurangi. Nah, itu mudah kita pahami. Contoh hari ini, ada timbangan. Peniaga yang termasuk mutafifin ini, ada 2 alat penimbangnya. Jika ia nak jual barang pada orang lain, timbangan yang ini digunakan karena sudah dimodified, dikurangi. Walaupun jarumnya sudah menunjukkan angka kosong, sehingga nanti kalau beli 1 kilo, orang itu beli 1 kilogram, sudah naik. Menunjukkan 1 kilogram, sebenarnya kurang karena timbangannya sudah modified sedemikian rupa. Bila ia membeli barang dari orang lain, guna timbangan yang lain. Ini kan wujud hari ini. Pada zaman Nabi Shu'aib, itulah yang paling bermaharajalela dalam dunia ekonomi, dalam dunia perniagaan. Atau mungkin makna yang kedua, bukan timbangannya yang sudah dimodified sedemikian rupa, tapi cara menimbangnya. Bila untuk orang lain, ya dikurangilah. Sekali hari kalau beli 1 kilogram, hanya ditimbangkan 960 gram umpamanya. Beli daripada orang lain, beli 1 kilogram, dipenuhkan. Bukan 1000 gram, tapi 1100 gram. Termasuk juga. Jadi sama ada al-intinqas min jihatihim, seandainya mengurang itu datang daripada pihak dia, yakni idza ba'u, bila mereka menjual barang pada orang lain, kurang. Atau ayakunal istinqas min jihati ghairihim, mengurangi dari pihak yang lain, yakni apabila ada orang membeli, mereka kurangi. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran mudah ya, surah Al-Mutaffifin. Pahami surah Al-Mutaffifin. Orangnya dipanggil mutaffif, perbuatannya dipanggil tabfif. Yakni a'udzubillah. Itu kejahatan kemanusiaan, kejahatan ekonomi yang sangat parah. Lebih luas pengertiannya, tatfif ini, yang mengurangi timbangan bila menjual, melebihkan timbangan bila membeli. Kesimpulannya,
kejahatan kemanusiaan yang berat, yakni bila orang tidak memberikan apa yang jadi hak orang lain atau merampasnya hak orang lain, apa jadi hak orang lain dia tidak berikan, bahkan dirampasnya, diambilnya, atau ia tidak mau melaksanakan kewajibannya terhadap orang lain. Itu jenayah yang luar biasa. Dosanya sangat besar. Dia enggan memberikan apa yang jadi hak orang lain. Keengganan seseorang memberikan apa yang jadi hak orang lain, itu makna ia merampas hak orang lain. Itu dosa besar. Dia ada kewajiban kepada orang lain, tapi dia gagal atau enggan menunaikan kewajibannya pada orang lain, itu juga jatuh jenayah. Dan yang berlaku seperti ini bermahar daripada zaman Nabi Shu'aib dalam dunia ekonomi. Sehingga keadilan dalam berekonomi tidak wujud sama sekali. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jurang perbezaan antara si kaya dan si miskin makin melebar. Si kaya makin kaya bukan karena kepintarannya berniaga, karena kelicikannya berniaga. Bukan karena kepintarannya, kelicikannya. Si miskin bertambah miskin bukan karena malas berniaga atau bekerja, tapi si miskin tambah miskin karena akibat penindasan yang dilakukan oleh si kaya kepada mereka. Dan itu mengerikan sekali. Itu dosa yang mengakibatkan mereka dihantam musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dosa inilah yang Allah sebut dalam Quran, salah satu asbab mereka dihancur leburkan oleh Allah. Kaum Nabi SAW akan dihancur leburkan. Tapi mungkin dalam zaman moden, jemaah sekalian, saya tak tahu ini zaman moden atau malah zaman prasejarah. Kalau kita lebih jujur, sebenarnya zaman moden yang tak kenal peraturan halal haram, malah dipanggil zaman prasejarah. Prehistory lah. Yang belum mengenal tamadun. Manusia dalam prasejarah yang belum mengenal tamadun kan apa yang tak boleh? Semuanya boleh kan? Ya semua boleh. Ngeri sekali. Karena kita hidup di tengah-tengah seperti ini. Di tengah masyarakat yang seperti ini. Mengamalkan perbuatan yang terkutuk, yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Shu'aib, yang dengannya mereka dibinasakan oleh Allah. Nabi Shu'aib memberitahu kepada mereka, kenapa kamu terus lakukan seperti itu? Menipu. Sedangkan ini arakum bi khair. Aku nampak kamu ni bagus semua. Ekonomi bagus, senang. Takkanlah masih ingin menipu orang lain. Jika kamu susah pun dilarang menipu orang. Jika kamu miskin pun dilarang menipu orang. Ini kan pula kamu bukan miskin. Tengok. Ini bahasa yang mudah ya untuk kita pahami. Nabi SAW seakan-akan lah, kalau kata Nabi SAW ini hidup hari ini dan kita jadi umatnya lah. Seakan-akan Nabi SAW begini, wahai kamu manusia, kenapalah kamu menipu orang lain? Ngambil hak orang lain. Untuk mendapatkan sesuap nasi, kamu menggunakan cara yang salah dan batil. Kamu ini bukan orang susah. Kamu ini orang senang. Bahasa mudahnya, jika sekiranya kamu ini orang susah, miskin, itu pun kamu masih haram mencuri. Kamu haram rasuah. Jika sekiranya kamu miskin, kamu dibelenggu dengan lilitan hutang, itu pun masih haram bagi kamu, atas kamu rasuah. Ini kan pula kamu bukan miskin. Kamu senang, simpanan kamu masih banyak. Kenapa kamu rasuah? Coba. Sedangkan jika kamu miskin dan dililit hutang pun rasuah itu haram.
tetap haram bagi kamu. Ini kan pula kamu kaya. Bukan itu menunjukkan satu kerusakan yang sangat parah dialami oleh kaum Nabi Shu'aib. Di kerusakan mereka, kebobrokan moral mereka dalam berniaga sudah tidak, ya macam tak tertolong lagi lah. Sebab bahasa kiasnya begitu. Orang miskin pun haram mencuri. Orang miskin pun haram menipu. Karena kemiskinan. Artinya kemiskinan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghalalkan rasuah. Masalahnya, ini bukan miskin. Miskin pun tak boleh dijadikan rasuah. Ini kaya. Simpanannya pun masih tak habis. Misalnya dimakan 7 keturunan. Coba. Bukan. Ini yang berlaku pada zaman Nabi Shu'aib, ya mas sekalian. Hari ini bermaharajalela. Dan diingatkan lagi sekali, pasal perbuatan kemudian seperti itulah satu yang punya. Mereka di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di ground zero-kan oleh Allah. Ngeri sekali jenayah yang mereka lakukan. Aku tahu, aku nampak kamu ni orang senang. Ini khair. Akhlisullah fi ibadatikum. Ikhlaskanlah. Akhlisulillah ibadatikum. Ikhlasan oleh kamu, ibadah kamu semata-mata karena Allah. Waltazimul adla fi muamalatikum. Tetaplah kamu punya iltizam, tekad yang kuat untuk terus berlaku adil dalam bermuamalah. Jangan curang, jangan tipu, jangan menindas. Jangan kong kaling kong. Ikut jalan yang lurus. Ini arakum tahlikunal wafir minal mal. Karena aku, kata Nabi Shu'aib, aku nampak kamu ini punya simpanan harta yang tidak sedikit. Wafir itu katir banyak. Wa ta'ishuna fi raghdin minal ais, dan aku nampak kamu ini senang hidup. Mau makan apapun ada. Mau makan berapa kali pun mampu. Mau pagi, mau petang. Hidup kamu senang. Nak jalan senang. Rumah ada. Wa fi bastatil minar. Kamu ini ada bastah rezeki. Lapang rezeki kamu. Wa man kana kadzalik. Dan siapa saja orang yang seperti itu keadaan hidupnya, yang macam kamu. Faminal wajib alaihi ayuqabila hadan ni'am bisyukri wa liwahibiha wa wallah. Maka wajib atasnya membalas nikmat yang melimpah-limpah ini dengan mensyukuri kepada si pemberinya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyasta'milaha istimalan yurdi. Dan menggunakan segala nikmat itu dengan cara yang diridhoi olehnya, yang memberinya. Wa ayyu'ti kulladzi haqqin haqqah, dan memberikan hak kepada siapa yang berhak, bukan malah merampasnya. Hebat ya dakwah Nabi Shu'aib. Kalau bahasa sekarang ya, jangan sekalian, salah satu contoh dakwah Nabi Shu'aib ya, sekarang ini, itu termasuk contoh yang dahulu didakwahkan dengan giat oleh Nabi Shu'aib. Macam di negeri kita sekarang ada Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna dulu namanya. Itu kan jadi Kementerian dengan dalam negeri dan apa? Keperluan apa? Sara hidup apa nah. Kan dulu ada. Oh, cek sana, tengok timbangan, tengok harga. Ya itu tuh ya, supaya jangan ada orang peniaga yang menipu. Supaya jangan ada orang sorok barang. Sehingga bekalan di pasaran berkurangan. Karena berkurangan,
Ya, demand kurang, supply naik, demand tinggi, supply pula kurang, melonjaklah harga. Begitu lonjak, apa yang ditimbun, disimpan, terus keluar, untung banyak. Ini dahulu yang ditangani oleh Nabi Syuaib, ya sekalian. Nah, tengok sajalah. Bayangkan bila ekonomi sudah huru-hara, karena sistemnya sudah tidak betul. Ketidakadilan bermahara jelilah. Tenang ke hidup? Tenang ke sholat? Ya, pasti tenang. Bila orang dalam usaha mencari rezeki sudah berpegang pada prinsip menghalalkan segala cara. Waliyadzubillah. Ingat, ini kisah lama yang dialami oleh Nabi Syuaib dahulu. Dan saya ingatkan, ini bukan pasal tak suka, pasal sayang. Pasal sayang. Suatu ini akhafu alaikum. Aku takut azab Allah yang nanti bila menimpa meliputi kamu semua. Jadi Nabi Syuaib tidak punya kepentingan apa-apa dalam menyampaikan dakwahnya dan peringatan yang keras itu, melainkan semata-mata untuk kebaikan umatnya. Ini yang semalam saya ceritakan itu. Itu nama ihsan. Walaupun umatnya sudah rusak, teruk, melawan, dan lain sebagainya lah, memusuhi, tapi Nabi Syuaib masih berkehendak menginginkan kebaikan buat mereka. Wah, itu luar biasa ya. Itu kan yang dinamakan ihsan. Kaumnya jahat, memusuhi, rusak, hancur, tak kisah, tak. Tapi Nabi Syuaib masih menginginkan kebaikan buat mereka. Dinasih, aku takut. Macam mana lah nanti kamu disiksa oleh Allah. Tak sampai hati aku nak tengok kamu disiksa oleh Allah. Sebab itu hentikanlah. Itu kan mana kebaikan. Usaha yang diakan oleh Syuaib itu yakni usaha bagi mendapat kebaikan buat mereka. Padahal mereka ini memusuhi Syuaib. Begitulah sifat Nabi ni. Semua muhsin belaka. Nabi ni semua muhsin belaka. Ya, akhirnya mereka disiksa betul kan. Nanti ada dalam surah Hud ayat yang ke-94 nanti sampai di sana siksanya. Walaupun dalam Al-Quran ini siksa yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Syuaib yang degil tadi bermacam-macam ya. Bermacam-macam siksa yang Allah timpakan tu. Ya, ada dinyatakan berupa rajfah, gegaran yang sangat dahsyat. Guncangan lah. Dalam ayat yang lain berkata sayhah azimah, suara yang sangat kuat sehingga meranapkan segala yang mewujud waktu itu. Ada ayat menyatakan zullah. Zullah itu mana satu teduhan macam awan begitulah. Teduh, panas tadi ada awan. Lalu mereka dua-dualah berteduh di bawahnya. Rupa-rupanya terawan itu di situ ada semburan api panas. Mereka terbakar dari berbagai arah. Kepelbagaian siksa yang Allah habarkan pada kita, yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Syuaib ini, yang bukan maknanya bertentangan satu yang lain ya. Tapi yakni Allah habarkan itu dalam surah itu bima yunasibu siyaqa wa yafiku. Untuk mengenai susunan kalimat dalam ayat itu. Bahkan itu mungkin merupakan satu kronologi siksa yang Allah timpakan kepada mereka. Nanti akan sampai nanti dalam ayat 94 kalau tidak salah ya. Dalam surah ayat 94 surah Hud Allah sebutkan siksa itu yakni berupa sayhah namanya. Sayhah, suara yang sangat kuat. Tapi dalam surah Asy-Syu'ara
ayat 189 kan, 189. Allah sebut dullah, yaumudullah. So mana yang betul? Ada kata Rasulullah. Jadi ini kalau kita, yaitu perlu kajian dipanggil maudhu'i ya. Kalau tafsir maudhu'i itu boleh menjawabnya itu. Kalau tafsir maudhu'i. Jadi tidak bercanggah ada satunya, tapi itu justru menunjukkan kronologi siksaan itu. Siksaan itu. Baik. Kemudian Nabi SAW tegaskan lagi larangan itu. Kalau dalam ayat 84, ingatan Nabi SAW itu berupa larangan, jangan mengurangi sukatan dan jangan mengurangi timbangan. Ayat 95 ditegaskan lagi. Wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qisti. Wahai kaumku, penuhi, cukupkan sukatan barang bila kamu menyukat, wal mizan dan timbangan bila kamu menimbang, bil qisti. Ini rahsia dia. Bila kamu menyukat barang yang kamu nak jual atau menyukat barang yang kamu nak beli, atau kamu menimbang barang kamu nak jual, menimbang barang kamu nak beli, pastikan penuhi sukatan dan timbang itu bil qisti. Qistun mungkin dalam bahasa Arabnya adil. Ya, tidak salah. Tapi makna qistun ni jamaah sekalian, lebih daripada adil. Contoh, bila ada seorang yang tertuduh melakukan kesalahan di mahkamah, didatangkan saksi, pendakwa, pembela dan sebagainya, dan hakim meneliti, mengkaji semua keterangan yang masuk, mengambil kira saksi itu, saksi ini, dengan segala kebijaksanaannya yang arif, Tuan Hakim menjatuhkan hukuman, kamu didapati bersalah, dan ini kamu dipenjarakan selama 3 tahun 5 bulan. Hakim adil. Karena hukumannya berdasarkan maklumat yang masuk. Hakim adil. Pertanyaannya, sungguh hakim itu adil? Pertanyaan, adakah semua yang terlibat dalam proses mahkamah itu, sama ada pendakwa raya ke, peguam bela ke, atau mungkin yang terdakwa ke, puas menerimanya? Kan seringkali tidak puas kan? Saya tidak puas, saya akan buat rayuan. Ini namanya tidak mengambil kira. Itu biasalah. Jadi benda itu adil, hakim sudah adil karena adil, hakim menghukumkan, menjatuhkan hukuman berpandukan apa yang dia tahu. Adil lah. Tapi seadil manapun, masih ada yang tak puas hati. Contoh yang tak puas hati, pasti yang tertuduh lah. Itu adil. Qistun lain. Qistun itu satu keputusan yang diambil atau diputuskan antara dua belah pihak dan memuaskan kedua-duanya. Katalah pembeli dan penjual. Ada pembeli dan ada penjual. Kemudian menyukat barang. Sukatan yang dilakukan oleh si penjual, timbangannya kan oleh penjual ini, yang penjual pun ridho, tidak rugi dalam peniaga. Yang membeli pun ridho, tidak merasa tertipu, masing-masing ridho, itu namanya qistun. Satu keputusan yang memuaskan kedua belah pihak. So qistun itu tinggi sekali, luar biasa susahnya. Ada A dan B, gaduh. A anak sulung. B anak bungsu banyak. A anak sulung, B anak bungsu. Ya macam mana? Ya hanya 2 orang. Anaknya 2 orang, jadi yang A sulung, B bungsu lah. Adik-beradik bergaduh, masalah, bla 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 bla, tak puas hati. Abang sulungnya tidak mau, tidak dengar cakap yang bungsu pun tak puas hati. Mengadu kepada orang tuanya bawahnya.
Minta orang tuanya supaya menyelesaikan masalahnya. Bagi jalan keluar. Apa solution yang ditawarkan oleh orang tua? Tapi orang tua tadi nampaknya dari awal sudah berpihak kepada si bungsu umpamanya. Berpihak pada si bungsu. Si bungsu pun rasa lega karena nampak gaya ini ayah pihak pada saya. Si sulung pun dari awal tak percayalah, ini nampaknya orang tua kita pun saya tak percaya dah. Maka keputusan yang diberikan orang tua tadi pastilah tidak memuaskan kedua-dua belah pihak, yang bungsu yang sulung. Itu bukan keystone. Keystone itu jika orang tua tadi dapat menyelesaikan masalah yang diberi oleh kedua anaknya, menawarkan satu solution yang boleh diterima oleh kedua-dua belah pihak. Macam mana? Halo? Oh, saya lega ayah, saya terima dengan lapang dada. Saya merasa betul-betul mendapat keadilan yang sempurna. Saya betul-betul tidak merasa ada hak saya yang dirampas. Macam mana kamu, Busu? Saya, ya Allah, ayah, saya lega, saya puas hati betul-betul lah. Kenapa suami saya tak nampak begitu? Masing-masing puas hati, masing-masing ridha dengan keputusan yang diberikan. Nah, keputusan macam itu namanya qistun. Nabi Shu'aib memperingatkan kepada si peniaga-peniaga ini. Pastikan kamu, wahai peniaga, penuhi sukatan timbangan atau apa sajalah bahasanya yang lain. Dan cara jual beli kamu, yang kamu jual pasti inginkan keuntungan. Tidak mungkin orang menjual barang, beli barang, berniaga ingin rugi, tak mungkin. Yang membeli barang pun terpenuhi keperluannya dan tidak merasa dicurangi, dikhianati. Masing-masing yang menjual dapat untung, yang membeli pula pun dapat puas hati karena dapat layanan yang sempurna. Itu namanya qistun. Allah. Dan ini ibadah yang perlu ditegakkan. Ada kan kadang-kadang cemana lah. Sungguh tak puas hati lah saya. Hari semalam saya makan di restoran itu, yang tak puas hati lah. Dahlah harga itu mahal. Macam kerat telinga harga dia. Aku makan apa macam itu, bayar sebanyak itu. Makannya taklah sebar sama mana. Tapi mahalnya itu yang tak tahan. Lepas itu servis dia pun bukannya hebat sangat. Tapi apakah daya, saya kata lanjut makan, duduk situ, kena bayar lah. Tapi tak puas hati. Tak puas hati. Tengok masih sebenarnya disuruhkan dia punya ni menu dia. Oh, harga sekian. Tapi tak puas hati. Itu bukan qistun. Tapi apakah si penjual itu salah? Ya, macam mana si penjual pekedai salah? Sudah diberitahu. Ni cik, menu dia. Ini nama-nama makanan yang ada di sini. Harga sekian. Ini senarai minuman dia. Harga bla 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 bla. Campur service tax. Campur tax perkhidmatan, cukai perkhidmatan. Campur tax jualan 16%. Harga sekian. Ya, saya pilih. Kita setuju apa? Itu makan itu. Sekalipun lah, macam ini rupanya masakan dia. Lah, kenapa sikit sangat? Kenapa tadi masak sikit sangat? Lepas tu kenapa layanan dia macam tu? Lah, tak puas hati. Tengok, sebenarnya sudah adil tu yang pekedai itu sudah adil karena sudah ditawarkan. Tapi yang pelanggan masih tak puas hati. Itu belum qistun. Qistun itu bila yang punya kedai dan kita yang menjadi customer dia, puas hati. Yang menjual merasa tak rugi, dapat untung. Yang makan di kedai itu pun merasalah mendapat apa yang dia inginkan, harapkan. Buah hati. Qistun.
Tidak mudah berikan kiston. Tidak mudah. Nah, zaman bolehlah cari sini pengalaman nanti. Sudahkah ditegakkan kiston? Dan ini ajaran yang ditekankan oleh Nabi Shu'aib. Wala tabkhasun nas asya'ahum. Jangan kamu mengurangi atau memberikan sesuatu kurang dari yang semestinya. Atau kamu mengambil lebih daripada yang sepatutnya. Asya'ahum. Kepada manusia asya'ahum. Barang mereka. Itu namanya tadi saya katakan, tabkhis tadi. Itulah tabkhis. Mengambil lebih dari yang sepatutnya, memberi kurang dari yang selayaknya. Semestinya. Jangan. Itu mengazalimi orang. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Kamu jangan buat rusak di muka bumi ini. So, buat rusak di bumi, rupanya bukan hanya bakar hutan semaunya. Buat kerusakan di bumi bukan sekadar meratakan setiap bukit. Bukan. Semata-mata itu. Buat kerusakan di bumi, mana bumi jadi rusak, bukan wah melepaskanlah apa nih karbon dioksida semaunya, mencetekkan sungai, menyempitkan parit sehingga banjir besar. Termasuk buat rusak di muka bumi. Bila orang sudah tidak jujur dalam bermuamalah. Sama ada muamalah itu berupa jual beli, niaga, hutang piutang, sewa menyewa, pajak gadai, atau apa sajalah. Namanya muamalah. Bila di sana ada ketidakadilan, ketidakjujuran, termasuk ifsad, tindakan merusak di muka bumi, Jelas ya? Penekanan yang dilakukan oleh Nabi Shu'aib supaya ekonomi ini adil. Sebabnya mas kalian ya, kenapa ya agak-agak ini begitu ditekankan sangat oleh Nabi Shu'aib? Ya, karena itulah perangai buruk yang dilakukan oleh kaum Nabi Shu'aib. Tapi kalau boleh saya sedikit flashback lah. Ya mas kalian, dahulu pernah saya katakan, nikmat Allah yang pertama sekali disebut-sebutkan oleh Allah kepada hambanya, manusia. Nikmat Allah yang Allah sebut-sebutkan, yang Allah anugerahkan pada manusia, yang pertama sekali disebut-sebutkan, itu ada 3. Makan, minum. Makan, jamu, minum lah. Kalau satu-satu, makan nomor 1, minum nomor 2 begitu. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Makan, minum, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Inilah nikmat pertama yang Allah sebutkan. Nikmat dunia, ya maksud saya. Yang Allah sebutkan kepada manusia. Allah belum sebut kendaraan. Dan ketiga-tiga itu Allah berikan pada manusia waktu percuma, tanpa mereka mendapatkannya, tanpa perlu berusaha. Dan Allah sebutkan itu ketika manusia masih di surga. Adam alaihissalam. Ya, orang tua kita lah. Adam dan Hawa. Bukan mak bapak kita. Dakwah kita lah maksudnya. Kan disebut dalam surah Toha. Adam, tinggallah kamu di surga. Di surga ini kamu ala taju'a fiha. Kamu tak akan kelaparan, Adam. Karena makanan aku dah sediakan percuma. Tak perlu mencari. Engkau tidak latat muala ta'ra, engkau tak akan dahaga, Adam, karena minuman aku telah sediakan. Dan engkau tidak akan telanjang karena pakaian aku cukupkan.
Wala tarhad, dan kau tidak akan kepanasan, Dam, karena tempat tinggal dah ada. Keperluan asas kamu, makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal dah aku berikan. Tengok tu, bagi pentingnya. Itu disebut tu. Dan nikmat Allah pertama. Lalu diingatkan, kamu tahu, Dam, tengok, sekarang musuh kamu yang nomor satu siapa? Kamu ni tengok sendiri kan? Tu, iblis. Kamu nampak perangai dia? Kamu dengar cakap dia? Itulah musuh kamu. Hati-hati. Jangan sekali dengar cakap dia. Maknanya kalau dia cakap umpamanya 2 campur 2 ada 4 pun kamu ragui dia. Itu pandai dia menyusun kata-kata untuk memperdayakan kamu. Betul kan? Padallahuma gurur kan? Kedua, iblis ada memperdayakan dengan kalimat-kalimat manis sehingga Adam terpedaya. Allah dah ingatkan, jangan sampai dah kamu terpedaya. Sebab kalau nanti kamu termakan bujuk rayuannya, yang menyebabkan kamu nanti tak layak lagi tinggal di sini, di surga, pindah ke tempat lain namanya bumi, tashqa. Adam, nanti kamu susah. Tashqa tu kalau mana yang kasar mana celaka. Kamu tak bahagia lagi, Adam. Kenapa kamu tak bahagia lagi? Ya, karena kamu perlu makan, minum, masih tetap. Makan, minum masih perlu. Pakaian perlu. Tempat tinggal perlu. Tapi kamu kena cari sendiri. Tengok. Kan susah kamu. Menderita kamu. Kamu tak boleh hidup tanpa makan, minum. Kamu tak boleh tanpa pakaian. Kamu perlu tempat tinggal. Tapi ketiga-tiga ini, kamu tak dapat lagi dengan percuma seperti mana di sini, di surga. Bila kamu susah di dunia, nanti kamu kena cari. Bekerja, banting tulang istilahnya. Bermandikan keringat peluh, bercucuran air mata untuk memenuhi keperluan hidup ini. Dan itu bukan untuk diri kamu, untuk pasangan kamu. Allahu Akbar. Saya hanya menyatakan, rupa-rupanya zaman aktiviti ekonomi ini sudah Allah ceritakan semenjak kita masih di surga. Ketika kedua orang tua kita dihantar ke bumi, Allah sudah cerita saat yang cerita pertama, aktiviti ekonomi. Mencari keperluan hidup. Bagi mencukukan makan, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Jadi bukan, waktu itu belum ada perintah sholat. Belum. Perintah puasa. Puasa macam mana? Jadi perintah bekerja yang tujuan untuk mencari penghidupan, menyara kehidupan, itu termasuk perintah pertama daripada Allah Subhanahu kepada manusia. Dalam ini kepada kedua ibu bapa kita itulah. Jadi bukan hanya keperluan ya. Ini bermakna manusia bekerja mencari rezeki, sama ada berkebun, berniaga atau apa sajalah, sewa menyewa hutang. Itu bukan sekadar keperluan, itu perintah agama. Kalau hanya sekadar fitrah manusia, ya kita bolehlah buat sesuka hati macam orang prasejarah dahulu. Apa yang binatang lalu depannya akan dipanah, ditumbaknya lalu dipanggangnya tanpa sembelih. Bergaduh, berbunuh itu biasa. Hanya berebut daging rusa orang dulu. Itu karena hanya keperluan. Tapi tidak. Mencari kehidupan, walaupun dia mencari keperluan hidup itu agama, itu ibadah. Inilah. Bekerja itu bukan sekadar mencari keperluan hidup. Bukan sekadar tuntutan ekonomi. Tapi bekerja itu adalah ibadah. Kerana ibadah, kita tidak boleh buat sesuka hati kita. Itu maksud saya. Tapi namanya kaum Nabi Shu'aib dah lari. Cari keperluan itu, cari apa ekonomi itu, cari keperluan itu hak kita. Mau buat apa, yang penting dapat. Sebab kata, oh tidak, jangan begitulah. Itu ibadah. Bila ibadah itu ada peraturan-peraturan yang mesti ditaati, dipatuhi.
Ada sepadan yang tak boleh dilanggar. Itu Nabi Shu'aib kata, janganlah tipu. Jangan ubah sukatan. Bagi mereka, apa tu kami untung. Terpulang kita lah. Tengok sekarang hari ini. Karena dia fikir hanya untuk memenuhi keperluan. Tuntutan ekonomi semata-mata. Mesti aku dapat, karena aku belum punya rumah. Mesti aku dapat, akan aku ingin beli kereta. Mesti aku dapat. Sehingga yang penting dapat. Masya Allah. Karena betul usaha cari penghidupan agar kita cukup makan minum, agar kita cukup berpakaian, agar kita punya tempat tinggal, itu adalah suruhan agama. Itu bukan hanya memenuhi keperluan asasi. Dan sorry, karena itu perintah agama, namanya ibadah, ada peraturan yang mesti dipatuhi. Jadi hakikatnya jamaah, tugas kita anak Adam ini, cuy Adam, lebih-lebih kepada tugas mereka yang diberi kepercayaan memerintah itu, pastikan rakyatnya berkecukupan 3 ini. Wah, itu sudah berjaya. Mana-mana negara di dunia, bila menggunakan kekuasaannya untuk memenuhi 3 keperluan basic rakyatnya dan sempurna, itu sudah keberjayaan. Rakyat semua makan minum cukup. Tidak perlu mencuri untuk makan minum. Makanan sudah cukup, pakaian cukup. Semua sudah ada tempat tinggal. Tidak ada yang bingung mencari tempat tinggal, yang ada menyewa pun tak mampu. Semua telah mendapatkan tempat tinggal sendiri. Dengan cara yang halal, tidak perlu kong-kalingkong. Itu negara sudah berjaya sekali. Sangat-sangat berjaya. Sebab bila 3 ini sudah dipenuhi dengan sempurna, sholat itu jadi tenang. Iya. Sholat jadi tenang. Ibadah jadi tenang. Dan sebagainya. Paham ya? Dan sangat ditekankan dalam agama kita ya. Memenuhi keperluan ini. Sebab itulah nasihat Nabi Shu'aib, jemaah sekalian, sangat terasalah signifikannya untuk kita hari ini. Jangan menipu. Dalam versi jangan menipu. Jangan, bahasa kita, jangan memberikan hak orang lain kurang dari yang semestinya. Dan jangan ambil apa yang jadi hak kamu melebihi dari yang sepatutnya. Itu namanya zalim. Kalau kamu bagi pada orang lain, hak orang lain sama dengan yang menjadi hak dia, dan kamu ambil apa yang jadi hak kamu dari orang lain, sama dengan yang sepatutnya, itu namanya adil. Kalau ingin lebih baik lagi, berikan pada orang lain, hak orang lain itu lebih dari yang sepatutnya. Orang itu hanya hak dapat RM10, kita bagi RM15. Mana lebih kan? Tak apa. Orang itu sebenarnya berhak dapat 10 saja daripada saya. Tak apalah, bagi saya bagi dia 15. Atau kita ambil kurang dari sepatutnya. Saya sebenarnya berhak untuk mendapatkan RM10 daripada dia. Dan dia wajib bagi saya RM10. Sebab itu dia bagi saya RM10 karena saya berhak mendapat RM10. Tapi tak apalah, saya ambil RM5 saja. Kalau kita mengambil hak kita kurang dari yang sepatutnya, kita memberikan hak pada orang lain lebih dari semestinya, itu namanya ihsan. Pulang kita nak pilih mana? Bagi hak orang lain kurang dari sepatutnya, ambil hak kita dari orang lain lebih dari sepatutnya, namanya zalim. Neraka tempatnya. Memberikan pada orang lain hak orang lain sama dengan yang sepatutnya, kita ambil hak kita dari orang lain sama dengan yang semestinya, namanya adil. Bagus, dapat pahala, tapi belum tinggi. Kalau nak tinggi lagi, bahasa mudahnya lah, kalau nak masuk surga lebih laju, kalau di surga lebih tinggi, bagi hak orang lain itu lebih dari yang sepatutnya.
Encik sebenarnya berapa gaji yang Encik mesti terima dari saya ya tiap bulan? Tuan, gaji yang saya berhak terima daripada Tuan seperti mana kita sepakati, ya 1,500 lah. Oh ya ya, 1,500. Oh ya ya ya. Itu ada hak untuk dapat 1,500 sebulan. Bila kita bagi dia 1,000, 1,000 aja mana boleh? Sebelum mana awak kerja tu, kita zalim. Kita bagi dia 1,500, kita adil. Kita ingin lebih cepat masuk surga. Oh, kita beginilah, tak apalah. Awak berhak dapat hak awak 1,500 ya Tuan. Oh ya, ya, okey, saya tahu. Okay. Tak apalah, saya bagi 2,000 lah. Orang tu terkejut. Tuan, kenapa Tuan bagi saya 2,000? Saya hanya berhak dapat 1,500. Tak apalah, saya bagi 2,000. Kita bukan adil kepada orang itu. Kita ihsan. Pahalanya lebih tinggi. Ya. Kita bagi 2,000. Kawan itu rupanya mengaji sama dengan tuannya. Wah, tuan saya buat ihsan lah. Maknanya makamnya tinggi ni. Allah suka dia ni. Kalau begitu, aku pun walaupun hanya setakat pekerja, saya pun nak ihsan jugalah. Saya berhak terima 1,500. Dia bagi 2,000. Tak apa. Walaupun saya ada hak menerima 1,500, dan bila saya terima 1,500, saya adil, saya nak ihsan. Saya nak ambil 1,000 saja. Bagi 1,000, 2,000 tak nak bagi 1,000 saja. Wah, dia berhak dapat 1,500. Saya ihsan. Sila. Nabi Shu'aib hanya menyuruh waktu itu, taklah sampai ihsan. Nabi Shu'aib suruh adil, mencukupilah. Dan itu paling kurang tu tak boleh. Kalau kurang namanya zalim. Nabi Muhammad yang sekalian menyuruh kita bukan sekadar adil tapi ihsan. Lagi hebat Nabi Muhammad. Maknanya Nabi Muhammad memberikan peluang yang lebih besar, lebih banyak bagi umatnya untuk mendapatkan kebaikan. Tapi tawaran, ya tinggal tawaran. Kabar gembira, tinggal kabar gembira. Jika kita sebagai umatnya tidak memanfaatkannya. Wa'iyadzubillah, mudah-mudahan apa yang saya kata ini salah. Mudah-mudahan yang saya kata ini salah. Kalaulah orang, kaum Nabi SAW dahulu, orang yang suruh adil, belumlah sampai ihsan. Nabi Muhammad pula suruh kita bukan adil, bahkan ihsan. Jangan ihsan, adil pun kadang tidak. Adil pun kadang tidak. So, apa yang ada? Apa yang patut kita banggakan sebagai umat yang punya ikutan bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Nabi yang jadi ikutan itu Khatimul Anbiya wal Mursalin. Orang yang paling kenal, paling dekat dengan Allah. Itu yang kita ingin ikuti. Tetapi nasihatnya kita abaikan. Apa yang boleh membanggakan? Apakah ada kebanggaan dalam diri kita? Apakah ada kebertuahan dalam hidup? Hanya karena menjadi umat Nabi Muhammad SAW, sedangkan ajarnya tidak diikuti. Coba. Betul, Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, betul ya? Nasihatnya tentu yang paling top. Ajarnya tentu yang paling lurus. Yang paling sempurna, maklum penutup para nabi. Dan kita umatnya tentu bertuah. Tapi bertuahnya kita, ya mas sekalian, kebertuahan kita, keberuntungan kita bukan semata-mata karena kita dicipta oleh Allah, dikehendaki oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Bukan. Kebertuahan kita bergantung sejauh mana tunjuk ajar, bimbingan, ajaran Nabi ini kita ikuti.
Jadi tak boleh hanya membanggakan, saya umat Muhammad, saya bertuah. Tapi dalam perniagaan, jangankan ihsan, adil pun tidak. Cara kita tak ubahnya sama dengan cara kaum Nabi Shu'aib. Lalu apa bezanya? Mungkin umat Nabi Nuh, umat Nabi Idris, umat Nabi Ayub mungkin lebih bertuah. Lebih bertuah mungkin. Ya kenapa? Karena ikut ajar Nabi Ayub. Jadi kita tak boleh hanya bangga saya, kita bangga si umat Muhammad. Nabi kita Nabi akhir zaman. Ya, mana boleh cukup begitu. Dan kita tidak perlu ijtihad begitu pun. Kalau kita ikuti ajar Nabi, Allah akan terima kita sebagai pengikut Nabi. Tapi sebenarnya kalau kita melaung-laungkan sekalipun, ruang sana saya suka, tak bila ajar kita itu pun kita tidak akan didengar oleh Allah. Tak ada yang diiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi sekali jam sekali. Kagum kita dengan dakwah Nabi Shu'aib. Penekanannya dalam dakwah disuruh menyuruh kaum untuk beribadah, rupanya dalam masalah hablum minanas. Bukan hablum minallah tidak penting ya. Hablum minallahnya tadi sudah diletakkan di tauhid. Tapi dari segi syariahnya ditekankan hablum minanas. Ya mungkin karena itulah yang paling parah amalannya saat itu. Dan lagi sekali, kedegilan, keengganan kaum Nabi Shu'aib dengan cakap Nabi Shu'aib, mereka di bumi hanguskan oleh Allah. Ground zero. Hancur, lebur. Wa'iyadzubillah. Sedangkan, minta maaf, umat Nabi Muhammad SAW hari ini banyak yang berimamkan, cara berniaganya berimamkan kaum Nabi Shu'aib. Coba, tak ngeri macam mana? Ngeri kita ya sekalian. Ada yang seperti itu di tengah-tengah kita. Waliyadzubillah. Jadi, ya, mari kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala angkat kemurkaannya daripada kita jika kita tersilap, terlupa, bila kita cuai. Mari kita bertekad untuk perbanyak istighfar setiap masa. Karena boleh jadi dosa kita sangat banyak. Kalaupun bukan kita pelaku dosa tadi, dosa itu berlaku di sekeliling kita. Sedangkan dosa-dosa itu mengundang turunnya azab. Mari kita istighfar kepada Allah setiap istighfar. Dan mari kita pohonkan pengampunan bagi saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan tadi. Mohon ampun untuk diri kita dan mohon ampun bagi saudara-saudara kita yang masih melakukan kesalahan-kesalahan yang Allah larang itu. Bila semua kita mengamalkan dengan konsisten, istiqamah, insya-Allah Allah dengar dan Allah akan angkat istilahnya kemurkaannya. Ibaratnya bila azab itu sudah hampir, Allah tak jadi timpakan, diangkat balik. Itu bahasa mudahnya begitulah. Ya, mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. Kurang lebih memaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.